Kembali lagi di Generasi Mecin, masih bersama saya anggota DPRD DKI ada Wibi Andrino dan juga anggota DPR RI ada Dia Roro Esti. Kita ngomongin ekonomi lah dari sisi anak muda yang katanya ekonomi Indonesia tuh masih terjajah sebenarnya karena duit-duit kita tuh banyak lari keluar lah. Apalagi soal ngomongin investasi asing tuh sekarang jadi agak sensitif gitu. Ngomongin import deh. Impor kan bukan sesuatu yang dosa sebenarnya gitu, tapi kayaknya sensitif aja gitu kalau udah ngomongin impor, tenaga kerja asing dan lain-lain lah, itu segala macam jadi sensitif aja gitu. Seolah-olah kita masih dijajah dan stigma dijajah oleh negara lain itu masih ada gitu. Dari DKI sendiri Mas Wibi, melihatnya seperti apa sekarang ini? Ya, kalau bicara tentang suatu perekonomian yang terjadi, kita pun spesifik ya, gimana perekonomian daripada Jakarta jatuh karena COVID-19 ini. Tapi kalau bicara tentang makronya nanti mungkin Mbak Dia Roro yang akan menjabarkan. Ya selayang pandang kita memperhatikan bagaimana kondisi di Jakarta, hampir 500.000 tenaga kerja kita di DKI Jakarta kehilangan pekerjaannya. Bagaimana kita berbicara tentang tenaga kerja asing sementara tenaga kerja kita yang saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang sebentar lagi ingin merayakan 75 tahun kemerdekaannya harus melepas pekerjaannya. Jadi hajat hidup orang banyak yang selalu didengungkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 hari ini dipertaruhkan karena akibat daripada COVID-19 ini. Dan kalau berbicara tentang perekonomian di Jakarta, kita berbicara tentang pendapatan. Pendapatan itu dari mana? Dari pajak. Hari ini perlu kita sadari kalau misalnya kita lihat dashboard dari BPKAD karena DKI Jakarta semua itu sudah serba transparan ya. Ketika kita mau ngecek berapa sebenarnya saldo yang kita punya hari ini, bisa dikatakan DKI Jakarta mungkin hanya punya uang sekitar 2-5 triliun saja untuk merunning pemerintahan ini sampai akhir. Terus apa yang harus bisa diperbuat? Bagaimana dengan pembangunan DKI Jakarta? Pasti semua itu stagnan ya. Tidak berjalan untuk periode APBD 2020 yang sebagaimana disampaikan sebelumnya rame-rame tentang lem aibon segala macam, ada anggaran sekian-sekian ya kan, dengan APBD asumsi 87 triliun, tapi hari ini nothing, kosong. Barang itu yang dulu kita ribut-ributkan adalah barang dummy, dengan harapan pendapatan kita dari sektor pajak, dari sektor BBM, balik nama dan PBB dan lain-lain itu bisa menghasilkan maksimal. Ya, tapi nyatanya akibat dari COVID-19 ini berimplikasi luar biasa. Dan kita ke depan ini di hadapan kita adalah ya kita bicara tentang APBDP 2020, di mana dikatakan kalau misalnya dalam rasionalisasi daripada teman-teman dari Komisi C ataupun Komisi Perekonomian, asumsi kita mungkin hanya sampai di angka 60 triliun di DKI Jakarta. Dan pasti bila manapun DKI ada uang hari ini, semuanya pasti kekuatan kita untuk kita optimalkan dari sektor kesehatan dulu ya. Daripada pemulihan daripada sektor kesehatan, baru yang kedua adalah pemulihan dari sektor ekonomi. Nah, di mana sektor ekonomi yang harus kita perjuangkan hari ini? Saya katakan fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta mendorong penuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung sektor daripada UMKM. Karena ini memang real grassroots yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta. Ini yang harus pernah kita jaga dulu. Jangan kita berbicara tentang yang lain-lain dulu. Ketika kesehatan sudah kita misalnya konsolidasikan dengan baik, uji swab tes sudah bagus, fasilitas rumah sakit, fasilitas kesehatan, tenaga medis juga harus kita perhatikan. Yang kedua adalah rakyatnya, itu adalah ekonomi rakyat. Ya, di mana? Di koperasi UMKM di situ. Itu mungkin pendapat saya. Oke, Mbak Roro, ini saya juga sedikit mengingat-ingat beberapa kali Pak Jokowi itu sering sekali menyebut soal investasi lah. Keran investasi itu kalau bisa segala macam dipermudah. Itu kan salah satu tujuan Omnibus Law kalau nggak salah ya. Nah tapi kan ada stigma kita dijajah tuh sama pemilik modal dan lain-lain. Gimana Mbak Roro? Jadi saya kepingin membahas kalau kita membicarakan mengenai perekonomian, itu yang pertama adalah apa efek daripada COVID-19 ini. Jadi mengacu terhadap data dari Bappenas ya, ini sebelum COVID, kita itu diprediksikan untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, bahkan tingkat nomor 5 di dunia dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, bahkan sampai 7%. Nah, dengan adanya COVID-19 ini ya tentu merubah segala hal ya, di mana pertumbuhan ekonomi
menurun. Misalnya kuartal 1 kita berada di nominal 2,97%, lalu kemudian di kuartal kedua itu mulai negatif ya, jadi minus 5,32%. Dan ini bahkan prediksi Ibu Sri Mulyani kemarin di mana beliau menyatakan kuartal 2 nanti kita berada di kisaran minus 3,5 hingga 5%, ternyata kenyataannya lebih daripada itu gitu, lebih jatuh maksud saya. Nah, untuk kedepannya gimana nih? Kalau kita mengacu terhadap apa yang disampaikan, memang kebetulan juga Ketum Golkar ya, tetapi beliau ini Pak Erlangga Hartarto juga Menteri Koordinator bidang perekonomian. Beliau memprediksikan gitu bahwa di kuartal 3 maupun kuartal 4 kita akan mengalami peningkatan, insya Allah ya, harapan besarnya seperti itu, di mana kuartal 3 di kisaran minus 2 bahkan minus 1%, lalu kemudian kuartal 4 di kisaran 1,3%, khususnya di hilirisasinya di bidang itu. Oke, siap. Itu jadi kalimat yang bagus sekali untuk menutup di segmen ini dan merayakan Hari Kemerdekaan dari Mbak Roro. Terima kasih Mas Wibi, terima kasih Mbak Roro. Habis ini juga kita mau ngomongin ekonomi lagi, pemirsa, bersama Bapak Lukmanul Hakim, Staf Sus Wapres Bidang dan Keuangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Match-In.